يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzam bitauhid. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wa raisadidi amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Wahhab Abdul Wahhab. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, as'alullahal karima rabbal arsyil azim. Wa qala Syekhuna Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, Rabbal arsyil azim, dzakara huna rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala, war rububiyyah hiyal mulk wal khalq wat tasarruf wat tadbir fi hadhil kainat, wa khassa bidzikri huna al arsh, rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala lil arsh li'annahu a'zamul makhluqat wa akbaruha. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa arsyahu fil Qur'anil Karim bil azamah wal karam wal majd, wa ja'at aidan awsafun katsira lahu fi sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al musannif rahimahullahu ta'ala huna rububiyyatallahi jalla wa ala lil arsh, wa khassahu bi dzikri li'annahu akbarul makhluqat wa a'zamuha. Wa ya'ti fi ba'dil adhkar wa da'awat athabitah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikru rububiyyatillahi lil arsh wa yakhussuhu alaihi salatu wassalam bi dzikr kama fi dzikri alladhi yuqalu 'indal karb la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Wa kama aidan fi du'a alladhi yuqalu 'inda naum Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan ila akhir du'a, fayati mithlu dhalika fi da'watin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Wal arsh makhluqun min makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala al-azimah, wa huwa akbarul makhluqat wa a'zamuha, wa lihadha lamma arada alaihi salatu wassalam fi tasbihi lillah ay yadhkura athqal al-awzan dhakara al-arsh, faqala sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dzakara sallallahu alaihi wasallam zinatal arsh li'anna al-arsh athqalul makhluqat wa akbaruha wa a'zamuha, wa huwa makhluqun lillah jalla wa ala, khalaqahu subhanahu wa awjadahu minal adam, wa syaa jalla wa ala ay yastawiya alayhi ay ya'luwa wa yartafa'a alayhi 'uluwan wa irtifa'an ay ya'luwa la ay ya'lu wa yartafi'u alayhi ay ya'lu wa yartafi'u alayhi 'uluwan wa irtifa'an yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi subhanahu, kama akhbara bidzalika an nafsihi fi kitabihi fi mawadhi'a minal qur'ani fi qawlihi jalla wa ala thumma istawa 'alal arsh wa qawlihi jalla wa ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Baik, ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, as'alullahal karima rabbal arsyil azim. Isi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim, sifat Al-Karim, Al-Karam sudah kita bahas pada waktu lalu. Kemudian kita bahas pada kali ini Rabbal arsyil azim. Qala Fadilatul Syekh hafizahullah, dzakara huna rububiyatallah. Di sini lihat sifat rububiyah Allah taala. Dan rububiyah yaitu al-mulk, al-khalq, at-tasarruf, at-tadbir fil kainat, fi hadzal kainat.
yaitu kepemilikan Allah Ta'ala, penciptaan yang Allah Ta'ala lakukan, tasarruf itu tindakan atau sikap atau perbuatan yang Allah Ta'ala perbuat, ya, dan tadbir, pengaturan. Ya, sebenarnya kalau membahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada habisnya, ikhwan. Membahas rububiyah Allah Ta'ala, membahas di sini maksudnya membahas rububiyah Allah dan efek dari rububiyah Allah. Karena tidak ada sesuatu pun melainkan pasti dia adalah efek dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini milik Allah, semua diciptakan oleh Allah, semua adalah suatu pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara senikmat-nikmat ilmu dan paling nikmat ilmu bahkan adalah ilmu tauhid. Dengannya kita betul-betul melihat segala alam semesta dan apa yang kita rasakan, lihat dan dengar. Itu semua betul-betul aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa khassa bidzikri huna al-'arsy, rububiyyatullah ta'ala lil 'arsy. Allah Ta'ala mengkhususkan, di sini khassa, di sini fa'ilnya adalah Syekh Muhammad, ya, bukan gitu? Ya. Beliau mengkhususkan penyebutan di sini 'arsy. Ya, tapi memang ada salafnya. Jadi bukan kreasi beliau kalimat ini. Maksudnya Rabbul 'Arsyil 'Azim ini memang ada di beberapa wiritan doa-doa kita dalam sunnah. Nah, disebutkan ala arsy dalam doa. Ya, bukan berarti kita memohon kepada arsy. Tapi kita sebutkan sebagai idhofah. Rabbal arsy, ya. Jadi tujuan kita adalah Rabbnya, bukan arsy-nya. Karena kalau misalnya tujuan kita arsy-nya, syirik jadinya. Syirik, bahkan syirik dalam rububiyah gitu loh. Li'annahu a'zamul makhluqati wa akbaruha. Karena arsy itu adalah sebesar-besar makhlukat dan seagung-agungnya. Ini beliau akan menyebutkan ini berkali-kali nanti, a'zamul makhluqat dan akbaruha. Allah Ta'ala mensifati arsy di Al-Qur'an dengan beberapa sifat seperti al-arsyil azim, al-arsyil al-karim, kemudian majid, dzul arsyil majid, ya. Itu kita dzul arsyil majid di, kalau kita pakai qiraah yang di, yang majrur sebagai sifat untuk arsy mudhaf ilaih. Kalau misalnya dzul arsyil majidu, maka kembali ke sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat apa tuh? Al-Buruj, ya kan? Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Nah, di sini ada majidi, ada majidu. Ya, bisa dibaca dua itu. Dzul arsy. Kalau antum mau wasal, antum baca. Tapi kalau anda baca dzul arsyil majidu. Dzul arsyil majidu. Ma'al majid sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya, al-majid di sini bukan sifat, maksudnya di sini sebagai khabar. Wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majidu fa'alul lima yuridu. Gitu ya. Wa ja'at aidha awsafun katsiratun lahu fi sunnati Nabi al-Karim alaihi salatu wassalam. Nabi kemudian rahimahullah, beliau menyebutkan rububiyah Allah Ta'ala terhadap arsy. Dan arsy itu a'zamul makhluqat. Dikhususkan di sini. Kalau a'zamul makhluqat itu rendah di hadapan Allah, maka apalagi dengan manusia. Gitu loh. Ya. Taib. Dan di sini dengan doa seperti ini menyebutkan Rabbal Arsyil Karim atau Rabbal Arsyil Azim. Ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita mawas diri, ngelihat diri kita gitu loh. Arsy aja yang gede seperti itu, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sisi apa? Ketika kita membaca doa-doa seperti ini, ada sisi iftiqarnya kita kepada Allah, inkisarnya qalbu kita kepada Allah Ta'ala, dan ikhtijalnya kita gitu kepada Allah Ta'ala, malunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ya'ti fi ba'dil adhkari wa da'wat ats-tsabitati an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikru rububiyyatillahi lil 'arsy. Ya, di sini ada beberapa doa nih, seperti doa yuqal indal karb yang diucapkan ketika lagi dapat musibah atau kesulitan apa. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Syahidnya di rabbul arsyil karim, ya. Dan ini dengan urutan ini enggak menunjukkan bahwasanya arsy itu lebih kecil daripada ard atau samawat. Enggak.
tetap dalam nas lain menunjukkan bahwasanya arsy itu memang sebesar-besar makhluk Allah. Wa kama aidan fi du'a alladhi yuqalu 'inda an-naum Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal 'arsyil 'azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa. Yang menumbuhkan al-hab, benih, dan juga nawa, biji. Wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan, yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Furqan. Sampai akhir doa. Kemudian beliau menyebutkan, menjelaskan, wal arsyu makhluqun min makhluqatillahil azimah wa huwa akbaru makhluqat wa azamuha. Diulang lagi seperti yang tadi. Walihadza lamma arada alaihi salatu wassalam fi tasbihihi lillahi an yadhkura athqal al-awzani dzakara al-arsya. Faham enggak kalimat ini? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dalam tasbihnya kepada Allah, beliau menginginkan untuk menyebutkan seberat-berat timbangan, maka beliau pun menyebutkan arsy. Taib, anak-anak jelaskan di sini lebih clear lagi. Tasbih itu di antara afdol az-zikr, dan paling Allah suka zikir tasbih di antaranya. Tentu paling tinggi la ilaha illallah, karena hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan iman yang terbesar adalah la ilaha illallah. Ya. Yang paling tinggi. Taib, tasbih termasuk subhanallah, baik subhanallah bihamdi atau subhanaka, atau dengan lafal-lafal yang serupa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap satu tasbih, maka Allah Ta'ala juga akan ganjari satu pohon di surga. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, dan sebenarnya bukan hadis riwayat Abu Hurairah saja, hadis riwayat An-Nasa'i juga ada, dan riwayat-riwayat lainnya, yang mana lafal-lafalnya ada ragam. Ada yang lafal man qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada lafal man qala subhanallahi wa bihamdi, ada yang mengatakan subhanallah saja. Ada subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang subhanallah saja. Ala kulli hal, tasbih maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu pohon nakhlah. Nakhlah itu kurma, satu pohon kurma di surga. Taib, datang dalam riwayat athar ya, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas mengenai karakteristik pohon nakhlah di surga yang beda dengan nakhlah di dunia. Palem di dunia kan, maksudnya nakhlah kan palm fruit kan sebagian orang menyebutnya, mirip pohon palem gitu. Kalau di sini kita punya kayak pohon palem gitu, ya segitu doang gitu loh. Tapi kalau nakhlah di surga itu buahnya sampai besar segede ember katanya bisa. Ya wallah alam. Ya jangan tuh bayangin kemudian makan buah segede ember, apa enggak gimana dahaknya gitu, kenyang gitu. Ya Allah yang lebih tahu itulah. Nah, tapi itu athar ya, bukan hadis Nabi, cuman dia mungkin masuk ke dalam hukum marfu kali ya, karena itu kan tentang surga ya, gaib. Ala kulli hal, tasbih ini di antara afdalul azkar, jika tidak kita kena afdalnya. Nah, Rasulullah SAW ingin bertasbih dan ingin agar timbangan tasbih beliau dalam zikir ini sangat-sangat berat dan tinggi, gitu loh. Kita mengucapkan subhanallah saja itu sudah timbangannya berat loh. Tapi kita harus tamak terhadap ampunan dan juga pahala dari Allah, harus tamak gitu loh. Harus tamak. Karena tujuan kita Allah dan akhirat. Nah, di sini fi tasbihi an yadhkura athqalal auzan. Beliau ingin menyebutkan seberat-berat timbangan. Dalil bahwa saya subhanallah wa bihamdi secara zat itu sudah berat, itu sendiri sudah berat. Itu hadis riwayat Bukhari. Kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahmat, thaqilatani fil mizan. Dan itu cuma dua kalimat. Nas langsung dua kalimat saja, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kok malah gimana, benar kan? Benar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Itu cuman 2 kalimat udah Rasulullah sebutnya thaqilatani fil mizan. Berarti kan 1 kalimat saja sudah thaqil. Karena ada 2 jadi thaqilatani. 1 kalimat saja thaqilah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat jadi dua-duanya berat. Itu padahal cuma sekali doang antum ucapkan berat. Dan habibatan ila rahman. Bagaimana dengan kalau misalnya antum sebut dengan adanya seberat-berat wazan? Yaitu kata beliau alaihi salatu wasallam, subhanallahi wa bihamdih. Segala puji bagi Allah dan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah taala dengan segala puji baginya. Adada khalqih, dan tasbih dan pujian tersebut Jumlah. sebanyak makhluknya. Sebanyak makhluknya berapa banyak? Berapa banyak makhluk Allah taala? Antum hitung semut di rumah antum juga. Enggak bakal kesampaian. Enggak bakal ada nihayah itu. Ya kan? Adada khalqih. Seberapa waridha nafsih. Antum bisa menghitung seberapa ridha Allah sesuai dengan kehendak Allah? Ya gimana? Masya Allah. Wa zinata arsy, ini syahidnya di sini. Dan zinah yaitu wazan. Apa namanya? Timbangan. Ya. Timbangan arsy-nya Allah taala, dan itu sebesar-besar makhluk. Ya, wa midadi kalimati, dan sebentang jaraknya jauhnya kalam Allah taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diukur, enggak bisa. Ya, dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pagi petang ya, zikir pagi petang ya. Iya. Ya, jadi besar sekali manfaatnya insyaallah. Taib. Kemudian kata Syekh Hafizullah, zakara sallallahu alaihi wasallam zinatal arsh. Ya, timbangan arsy tersebut. Siapa yang bisa menimbang arsy kecuali Allah taala? Li'anna al-arsya athqalul makhluqati wa akbaruha wa 'azumuha. Wa huwa makhluqun lillah. Khalaqahu subhanahu wa awjadahu minal 'adam. Syekh di sini Hafizullah ingin mengingatkan kita loh, ars itu paling besar makhluk. Antum lihat langit aja udah segitu besarnya. Bahkan gunung aja antum lihat sebegitu besarnya. Apalagi ars. Tapi beliau mengingatkan, huwa makhluqun lillah. Itu masih makhluk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia. Beliau tambahkan wa aujadahu minal adam. Allah adakan itu setelah sebelumnya tiada. Jadi semulia-mulianya makhluk, dia makhluk, diadakan dan tadi nggak ada gitu loh. Ya kan? Wa syaa jalla wa ala an yastawi alaih, dan Allah berkehendak untuk beristiwa di atas arsy. Makanya sifat istiwa ini ya, sifat yang bergantung pada masyiah Allah taala. Kalau Allah taala berkehendak terserah Allah, maka kita nggak boleh untuk apa? Mempertanyakan gitu loh. Ya paham nggak? Ada orang dagangannya laris, antum qadarullah seperti itu ya. Jangankan laris, bangkrut mungkin. Dia laris, Mas. Antum kemudian mempertanyakan Allah, ya Allah kenapa engkau lariskan dia dan tidak saya? Ini berarti mempertanyakan apa? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah di sini sifat rahmat Allah ada dua macam. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat yang berkaitan dengan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiahnya. Nah di sini Allah merahmati orang tersebut. Terserah Allah nggak ya? Terserah Allah. Kenapa antum mempertanyakan Allah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Karena ini rahmat, ini sifat fi'liyah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat dari merahmati orang ini dengan melariskan dagangannya gitu. Ya udah. Jangan pertanyakan rahmat Allah. Jangan pertanyakan kehendak Allah di merahmati dia. Tapi pertanyakan diri antum, kok bisa Allah Ta'ala, kok bisa antum tidak dirahmati oleh Allah gitu. Nah sekarang sifat istiwa Allah di atas arsy, itu perlu dipertanyakan nggak? Nggak perlu, ngapain terserah Allah dong. Ya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di seperti mana? Perlu dipertanyakan? Nggak perlu, terserah Allah, karena sifat nuzul ini sifat fi'liyah yang yata'allaq bi masyiatih. Bergantung pada masyiat kehendak Allah. Kalau Allah pengen terserah Allah Ta'ala. Kita tinggal imani saja kelas. Dan apa buah amal dari itu semua gitu. Ya kan? Nah,
sya'a jalla wa ala an yastawi alaihi, ya, ay ya'lu wa yartafi' alaihi uluwan wa irtifa'an yaliqu bi jalalihi wa kamali wa 'azamatihi subhanahu, ya, meninggi di atasnya dengan sifat ketinggian atau sifat meninggi yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala kabarkan itu di dalam Al-Qur'an, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, di sini istawa dengan adanya ta'addi dengan harfil jar 'ala. Kadang-kadang istawa ada ta'addi dengan harful jar ila. Ya, kalau istawa 'ala maka ulama Ahlussunnah sepakat maknanya istawa, yaitu 'ala, istaqarra. Tapi kalau misalnya istawa ila, thumma istawa ila sama, ini di kalangan Ahlussunnah sendiri ada dua pendapat. Ada yang memaknai istawa ila maknanya 'ala juga, sama seperti istawa 'ala. Ada yang memaknai istawa ila maknanya adalah qasada. Ya. Taib. Fadhal, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa kam huwa jamilun lil mu'min fi du'aihi lillahi jalla wa ala wa munajatihi lahu ay yadhkura 'azamata rabbi jalla wa ala wa kamalahu wa kibriya'ahu wa 'indama tunaji Allah azza wa jalla wa tad'uhu mutadhakkiran bi rububiyyatihi mutadhakkiran rububiyyatahu wa la siyama rububiyyatahu jalla wa ala lil arsyil 'azim wa tadhkuru 'azamata hadzal makhluq wa kibarahu wa dhalatahul makhluqatil ukhra binisbati ilaih. Gimana wada? Wa tadhkuru 'azamata hadzal makhluq wa kibarahu wa dhalata makhluqatil ukhra binisbati ilaih mimma yu'inuka ala dzikri 'azamatillahi jalla wa ala wa kibriyaihi. Sebenarnya ini bacanya dha'alah. Dia dha'alah. Dia ada hamzah kemudian ada alif gitu loh. Ya, jadi dipanjangkan jadi dha'alah. Ya. Wa kam huwa jamilun lil mu'min fi du'aihi lillahi azza wa jalla. Ya, betapa indahnya bagi seorang mukmin dalam doanya dan munajatnya dia menyebut keagungan Allah taala, kesempurnaannya, dan kalau kibriya ini bahasa kita sombong, ya. Gitu loh. Tapi kalau memang mau diterjemahkan sombong, ya sombong yaliqu bi jalalihi gitu loh. Ya, jadi kesombongan yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa indama tunaji Allah, ya, wa tad'uhu mutadzakiran rububiyyatah. Nah, ini penting. Antum ketika bermunajat dan minta sama Allah, antum keinget dengan rububiyahnya Allah taala, kekuasaan Allah taala dalam salat antum, ya. Lebih-lebih rububiyahnya Allah taala untuk arsy yang agung. Masalahnya arsy ini memang tidak terbayang bagi kita, bagaimana? Karena nggak ada copycatnya gitu, nggak ketahuan nih kayak gimana ya. Ada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan ini, tapi yang terkhayalkan di benak kita itu tentu tidak bisa menjangkau hakikat kaifiyah dari sebenarnya arsy bagaimana, karena ya nggak tahu seperti apa kaifiyahnya, kecuali yang di khabar tersebut. Itu pun dibayangkan juga nggak bisa sama dengan sebenarnya. Wa tadhkuru 'azamata hadzal makhluqi wa kibarahu wa dha'alatal makhluqatil ukhra binisbati ilaihi. Antum ingat, antum patrikan kemudian keagungan makhluk ini, yaitu arsy, dan besarnya, dan betapa dha'al artinya kerdil, kekerdilan makhlukat lainnya jika dinisbatkan kepadanya, jika dibandingkan, dikomparasikan pada arsy, enggak ada apa-apanya kita. Mimma yu'inuka ala dzikri 'azamatillahi jalla wa ala wa kibriyaihi. Ya. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa anna hadzal kauna alladhi tahta al-'arsy wa dunahu kullahu musakhkharun wa mudabbarun lillahi jalla wa ala yusarrifuhu kaifa yasha wa yaqdi fihi bima yurid la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi wa la radda li qada'ihi kama qala ta'ala fi surati ar-ra'd la mu'aqqiba li hukmihi wa kama fil hadits la yaruddul qada' illa ad-du'a atau kama qala alaihi salatu wassalam wa huwa subhanahu wa ta'ala fawqa arsyihi al-majid aliyun alaihi
yaqdi bima yasha wa yahkumu bima yurid la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi kulla yawmin huwa fi sya'n yuhyi wa yumit wa yu'izzu wa yudhillu wa yughni wa yuqni wa yudhiku wa yubki wa yusihhu wa yumril ila ghairi dhalika minal umuri allati hiya tasrifuhu wa tadbiruhu limamlakatihi jalla wa ala la syarika lahu fit tadbir wa la syarika lahu fit taskhiri wal qada' al amru amruh wal qada'u qada'uh wal hukmu hukmuh jalla wa ala fayadhkurul abdu 'azamatallahi wa jalalahu wa kamalahu wa rububiyatahu wa yaj'alu dhalika wasilatan lahu ila Allah jalla wa ala baina yaday du'aihi fi munajatihi lillah wa munadatihi lahu jalla wa ala. Ahsanta. Wa anna hadzal kaun alladhi tahta al-'arsy, semesta di bawah arsy, ya, kulluhu musakhkhar wa mudabbar lillah, semua diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Coba kalau misalnya kita perhatikan dunia ini ya Pak, antum jalan kemanapun, bagaimana orang berdagang, bagaimana orang bekerja, semua itu musakhkhar dan mudabbar. Coba hati kita selalu berzikir, zikir qalbu gitu, zikir qalbu, yaitu kita mengingat semua ini tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan manusia, mereka tidak ada detik-detik di hatinya untuk masalah-masalah seperti ini. Melihat segala sesuatu dengan pandangan duniawi semata atau pandangan hawa nafsu, tidak dengan pandangan tauhid. Makanya orang-orang yang berilmu, yang alim, mereka menjadi rujukan bagi orang-orang bermasalah. Orang ada bermasalah, rumah tangga, ekonomi apa, datangi ke ustadz, ke orang alim. Karena kacamata mereka tuh nggak bisa melihat apa keterjadian ini dengan penglihatan syar'i atau penglihatan tauhid. Makanya mereka kemudian mencari orang yang berilmu, gitu kan? Hatta orang berilmu terus tadi dimusuhi oleh mereka, tapi kemudian karena mereka nggak tahu kemana, harus kemana, ke orang berilmu lah. Karena orang berilmu ini yang paling dekat dengan Allah kalbunya. Karena mereka kemana-mana selalu melihat bahwa semua alam ini musakhkhar, mudabbar. Dan orang yang di hatinya selalu terpatri seperti ini, dia akan tenang kemana-mana dan tidak takut, karena semua musakhkhar, mudabbar, diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuhu kaifa yasha wa yaqdi fihi bima yurid. Allah Subhanahu mentasrif ya, tasrifur riyah, perubahan-perubahan ya. Merubah sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yaqdi fihi bima yurid, dan Allah taala yaqdi qada fihi, yaitu Allah taala tentukan, takdirkan bima yurid. Yurid di sini iradah kauniyah. Karena kadang-kadang ketentuan Allah bagi sebagian insan buruk ya. Kecelakaan nasrani itu iradah kauniyah. Kemudian la mu'aqib li hukmih, sama seperti wala radda li qada'ihi, itu sama. Mu'aqib dan rad sama-sama artinya yaitu penolak. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya dan qada'nya. Jadi hukum di sini maknanya qadar. Qada dan qadar, ada beberapa ulama, sebagian ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada beda antara qada dan qadar, tapi yang sahih adalah tidak ada bedanya. Qada dan qadar sama. Surat Ra'd, la mu'aqqiba li hukmih. Dalam hadis, la yuraddul qada'a illa du'a'u. Ketetapan Allah tidak ditolak kecuali dengan doa. Qada yang dimaksud di sini bukan qada yang ada di lauh mahfuz, ya, melainkan dia takdir yaumi atau sanawi, ya, atau usbu'i. Adapun takdir yang memang sudah tercatat di lauh mahfuz, maka segala keterjadian itu ada di sana, tercatat. Jadi qada ini ditolak dengan doa. Takdir ditolak dengan doa, tapi takdir yang dimaksud adalah bukan takdir yang di lauh mahfuz, gitu ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, meninggi di atasnya, menentukan, mentakdirkan apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa melawan hukum dan takdirnya. Kullu yaumin huwa fi sya'n.
Setiap hari dia ada urusan, selalu ada urusan yang dia urus. Walam ya'i bi khalqihin, ya. Allah tidak letih dengan semua itu, tidak letih, enggak kayak makhluk, enggak letih. Maka jangan dikiaskan Allah dengan makhluk. Yuhyi wa yumit, yu'izz wa yudhill. Ya, yu'izz, apa, mengangkat dengan izzah gitu, apa namanya ya? Apa Indonesia? Memuliakan. Memuliakan dengan izzah gitu, dengan perkasa gitu. Wa yudhil, dan menghinakan gitu. Ya. Wa yughni wa yuqni, bisa memperkaya orang dan bisa juga ya membatasi rezekinya, yaitu memiskinkannya. Wa yudhik wa yubki wa yusih wa yumrid. Ya. Ila ghairi dzalik min al-umur allati hiya tasrifu wa tadbiru lil mamlakati. Tapi hal-hal tadi, sifat-sifat tadi tidak bisa dijadikan hujjah untuk kemaksiatan. Ya. Tidak bisa dihajar. Misalnya Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Ya, misalnya seseorang membunuh orang lain, mati. Kenapa kamu membunuhnya? Sudah takdir dia mati jam segini gitu. Kemudian meninggalkan, merendahkan. Ya, ada seseorang merendahkan dirinya dengan cara telanjang. Kenapa kamu telanjang? Memang saya udah takdirnya direndahkan sama Allah kayak gini, gimana? Ya, ada orang miskin berdasarkan takdir gitu. Yudhik wa yubki. Ada orang ketawa mulu kemana-mana. Wah, kenapa kok ketawa mulu kamu? Karena Allah lah yang membuat saya tertawa. Kan repot kok kayak gitu. Ya. Nah, la syarika lahu fit tadbir wa la syarika lahu fit taskhir wal qada'i wal amru amruh. Al qada' qada'uh wal hukmu hukmuh. Baik. Dan seterusnya fa yadhkurul 'abdu 'azamatallahi wa jalalahu wa kamalahu wa rububiyyatah. Nah, kadang-kadang gini ikhwan, ada sedikit masalah di luar dari ini tapi berkaitan memang. Ketika antum teringat orang tua yang sudah wafat atau orang yang sudah wafat yang antum sayang benar-benar, ya. Salat antum kemudian makin khusyuk. Hati-hati dengan talbis syaitan dalam masalah ini. Ya. Antum mengingat orang itu karena orang itu atau ada. Paham enggak maksudnya? Kadang ada kita memiliki qalbu, dhamir yang dia latif, lembut. Ada sisi lembutnya qalbu ini. Mengingat sesuatu yang melembutkan hati. Tapi hati-hati. Tujuan antum dan sasaran objek kelembutan hati tersebut, apakah makhluk atau Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kadang-kadang syaitan akan bermain di sini. Ketika misal saja orang tua antum, misal. Semoga Allah panjang umurkan orang tua kita yang masih hidup. Orang tua antum wafat misalnya. Ya sedih antum, sedih namanya orang tua wafat. Kemudian di salat antum mengenang orang tua tersebut. Apakah di sini yang harus antum ubah? Kalau misalnya antum mengenang dan memang salat antum masih makin kerasa tuh ada feel-nya, ada chemistry-nya gitu kan. Tapi di sini karena apa antum tuh merasa khusyuk? Cuman karena kenangan-kenangan masa lalu doang. Ini yang akan syaitan nanti lama-lama akan bermain di situ. Syaitan akan bermain di situ. Kenangan-kenangan masa lalu. Terkenang dulu waktu sama ibu ya, beli nasi dulu waktu sama ibu gini-gini. Gitu doang. Kemudian antum terhijabkan dari harapan kepada Allah Ta'ala. Antum hanya berharap, coba kalau udah kayak dulu, mulai di sini syaitan. Coba dulu sama ibu kayak gini ya, coba mulai di situ syaitan. Begitu. Jadi bedakan antara ketika antum mengenang untuk antum kembalikan kepada Allah dan antum berharap kepada Allah semoga ketemu di hari akhir nanti dalam keadaan baik, dan itu bagus. Tapi kalau cuma ngenang doang, dan ini sebagian orang terkena hal seperti ini, mereka tanpa sadar. Iya, jadi bukan sebatas kenangan. Hatta antum misalnya diajari guru dan antum dapat hidayah dan guru ini sangat berkesan, membuat antum sangat berkesan pada guru ini. Meninggal guru ini kemudian. Antum sering nangis karenanya. Apa yang antum inginkan dari situ gitu loh. Kalau cuma sebatas dulu sama guru pernah diboncengin, pernah dibeliin jengkol kemudian nggak habis, akhirnya dihabis sama gurunya. Itu siap hari harus kayak gitu. Ya cuman gitu doang. Berarti antum itu hanya ingin dunia saja gitu loh.
Enggak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya dalam ibadah, ketika doa, ketika sholat, yang antum pikiran tuh adalah bahwasanya Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, Allah mengatur semua ini, dan ini semua makhluk, dan kita berharap semoga Allah mempertemukan kita, gitu, seperti itu. Ya, hati-hati dengan hal yang terjebak ya. Soal jodoh tuh kadang-kadang. Ya, soal jodoh kadang-kadang. Putus, nggak jadi sama dia. Nyesel. Sholat makin khusyuk karena udah putus. Terus what's the problem? Ini putus kayak nggak ada perempuan lain lagi gitu loh. Masih banyak gitu kata Zainuddin MZ dulu. Masih banyak semua perempuan-perempuan yang insya Allah siap ngantri buat antum. Iya, begitu. Walaupun itu belum tentu terjadi, tapi seenggaknya janganlah terfokus seperti itu ya. Kadang seperti sampai orang kadang pandangnya kosong, sebagian laki bujang pandang naik motor kosong, di ngenang harimnya, mantannya yang sudah pindah kiblat ya. Ya, ini ya Allah, dia apa? Dia makhluk ya. Antum nikah pun karena Allah harusnya gitu kan. Udah khalas. Udah tinggalkan move on, dan move onnya pun bukan karena antum pengen mengenyahkan dia, bukan, tapi move onnya karena Allah. Kalau move on antum cuma mengenyahkan dia, nanti juga balik lagi pikiran itu syaitan akan ambisi. Begitu ya. Jadi dalam bermunajat, dalam bermunadat kepada Allah, dalam beribadah, dalam sholat, itu yang difikirkan adalah bagaimana ini keselamatan kita kelak. Bagaimana keselamatan kita kelak. Ingat betapa banyaknya orang yang menangis ketika keluarga yang ada meninggal. Betapa banyaknya orang menangis berhari-hari itu hanya disebabkan karena kepergiannya semata. Bukan karena kekhawatiran nanti bagaimana dia bisa enggak ya insyaallah mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaan di kubur. Enggak mikir gitu orang-orang awam. Orang awam tuh nangis karena nangis ya kepergian dia, udah. Itu enggak apa efek pergi udah qadarullah ma syafa'ala innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan? Makanya di istirja itu ketika ada musibah, orang wafat kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Jangan terpatuk di dunianya. Tapi ingat, kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita lebih pikirkan dibandingkan sebatas kepergian yang itu hanya suatu teks dalam takdir duniawi semata. Selesai. Apakah antum berharap dia kembali lagi? Kalau kembali lagi serem dong jadinya kan, nggak bakal kembali lagi. Terus mau apa antum dengan nangis tersebut? Kecuali nangisnya antum kemudian karena antum ingin bertemu dengan dia dan minta sama Allah kemudian supaya dipertemukan lagi nanti di hari akhir dengan kebaikan. Nah itu baru bagus. Itu ajarin keluarga antum, bahkan mungkin orang tua antum mungkin bisa seperti itu. Ya, adik antum, kakak antum, mereka menangis karena apa? Hanya sebatas karena kehilangan semata. Sama dengan kehilangan barang dan seterusnya, sama. Semua itu ada ajalnya, likulli ummatin ajal. Iya, ada ajalnya semua. Begitu ya. Coba di akhirnya walihada qala ahsanallahu ilaihi. Walihada qala rahimahullah as'alullah al-karim rabbal arsyil azim yahtamilu qawluhu al-azim anna al-murada bil azim sifatun lillahi tabaraka wa ta'ala wa yahtamilu an yakuna sifatan lil arsh wa kullun minhuma haq fallahu subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-husna al-azim wa qad khutimat a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim wa hiya ayatul kursi bihadzal ismi wa huwa al-aliyyul azim fal azim ismun min asma'illah al-azim aidan sifatun min sifatil arsh fayahtamilu hadha wa yahtamilu dhaka as'alullah al-karima rabbal arshil azima yakunul azimu sifatun lillah jalla wa ala wa as'alullah al-karima rabbal arshil azimi yakunul azimu bihadza sifatun lil arsh. Tapi di sini fokus di masalah di lafal al-azim. Di sini ada ihtimal. Ihtimal itu posibilitas makna, baik dia maksudnya adalah al-azim ini sifat untuk Allah atau mungkin sifat untuk arsy, tapi itu berpengaruh ketika atau itu berbeda ketika i'rab atau harokat terakhirnya berbeda. Secara makna keduanya sahih. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Azim. Dan di akhir ayat kursi, ayat terbaik,
Allah Ta'ala mengakhirkan atau Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat tersebut Al-Azim. Jadi Al-Azim ismun min asma'illah. Tapi Al-Azim aydan sifatun min sifatil arsy. Jadi azam itu merupakan sifat yang bisa mustarakah dari segi lafal. Ya. Tapi dari segi kaifiyah tentu sifat Allah Al-Azim ya, itu beda dengan sifat manusia yang azim atau makhluk yang azim. Ya. Jadi as'alullah al-karima rabbal arsyil azima, bisa as'alullah al-karima rabbal arsyil azimi. Dua-duanya secara makna sahih dan bisa dipilih mana yang mungkin antum lebih cocok, atau dua-duanya mungkin. Antum pilih dua-duanya, enggak masalah. Ya la kulli hal, itu insyaallah untuk kajian syarah al-qawaid pada hari ini insyaallah. Ada soal? Ahmad, ada soal Ahmad? Kita cukup sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.